Halo kelas 5 dan kelas 6, apa kabarmu hari ini? Ibu Berli berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya, supaya kalian bisa melakukan semua aktivitas hari ini dengan baik. Nah, hari ini kita akan kembali lagi memulai aktivitas kita dengan berdevosi. Ibu Berli akan memimpin devosi kita hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, Ibu Berli mau semuanya siapkan hati dan pikiran supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan mulai devosi kita. Kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Baca Kitab Suci. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan bersama-sama, bahwa baca kitab suci dan doa setiap hari itu membuat iman kita bertumbuh. Jadi bukan hanya tubuh fisik kita yang bertumbuh, tapi dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, iman dan kepercayaan kita juga akan bertumbuh. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama buka Alkitabmu dari kitab Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kitab Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ya. Sambil Alkitabmu terus terbuka, Ibu Berli akan memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini kami boleh kembali lagi memulai hari kami. Kami yakin dan percaya itu semua hanya karena berkat daripada Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar kami boleh memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Ibu Berli akan membacakan kitab Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 4 untuk kita semua. Kelas 5 dan kelas 6 boleh sambil ikut membaca di dalam hati, boleh juga membaca dengan suara. Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, kelas 5 dan kelas 6, judul perenungan kita pada hari ini adalah mengapa kita harus belajar firman Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama-sama, kira-kira kenapa kitab Amsal ini meminta kita, mengajarkan kita untuk memelihara firman Tuhan. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk
bisa memelihara firman-Nya itu bukan untuk Tuhan, bukan supaya Tuhan itu lebih dimuliakan, bukan supaya Tuhan itu lebih besar, bukan ya. Tapi Tuhan memerintahkan kita untuk bisa memelihara firman-Nya itu untuk kita, untuk anak-anak yang dikasihinya. Kenapa? Karena ketika kita berada di luar firman Tuhan, maka pasti kita akan menempuh jalan yang salah. Karena ketika kita bisa melakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan, pasti itu adalah jalan yang benar. Karena firman Tuhan tidak ada yang mengajarkan keburukan, sebaliknya firman Tuhan selalu mengajarkan kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, ketika kita keluar dari firman Tuhan, maka kita akan mudah terjebak, kita akan mudah terpengaruh, sehingga kita akan mengalami banyak kesulitan dan banyak mengalami dosa. Oleh karena itu, kitab Amsal yang barusan kita baca mengajarkan kita untuk berpegang kepada Tuhan dan menyimpannya dalam hati kita. Nah, sekarang Ibu Berli mau kelas 5 dan kelas 6 memikirkan seseorang yang paling kelas 5 dan kelas 6 kagumi, yang paling membuat kalian kagum. Nah, Ibu Berli tampilkan di situ, apakah kamu mengagumi seorang dokter mungkin? Apakah kamu mengagumi seorang penyanyi? Ada juga Ibu tampilkan di situ baju khas negara. Mungkin ada anak-anak Ibu dari kelas 5 dan kelas 6 yang suka sekali menonton film Korea atau drama Korea begitu. Kagum sekali dengan seseorang yang kita namakan itu gamers atau YouTuber begitu. Mungkin ada juga yang suka penyanyi atau artis. Coba diingat-ingat, kira-kira kamu mengagumi atau yang sering kita sebut fans dengan siapa? Satu saja tokoh yang paling kamu kagumi. Atau mungkin kamu sangat mengagumi orang tua, papa dan mama. Ketika kamu sudah mengingat satu orang yang kamu kagumi, maka seseorang ini pasti yang paling kamu sukai. Nah, kelas 5 dan kelas 6, ketika kita menyukai seseorang, ketika kita mengagumi seseorang, maka kita akan cenderung meniru apa yang orang itu lakukan. Ketika kita menyukai penyanyi, maka kita akan mencoba melatih suara kita supaya sebaik mungkin sehingga kita bisa sama seperti penyanyi yang kita sukai. Ketika kita menyukai gamers, seorang gamers, maka kita akan sering bermain game supaya kita semakin jago main gamenya. Ketika kita suka seorang YouTuber, maka kita akan mencontoh kalimat-kalimat yang sering diucapkan, tindakan-tindakan yang sering diucapkan. Begitu juga ketika kita menyukai orang tua. Ketika kita menyukai orang tua kita, ketika kita kagum kepada orang tua kita, maka kita pasti cenderung meniru atau mencontoh apa yang orang tua kita sering lakukan. Nah, dari penjelasan Ibu Berli tadi, berarti bisa kita pahami kalau kita akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh siapa yang kita suka. Karena hal itu sudah pasti tertanam di hati dan pikiran kita. Nah, kembali lagi ke perenungan kita yang di awal. Ketika kita menanamkan firman Tuhan di dalam hati kita, maka tindakan kita pasti sesuai dengan apa yang firman perintahkan. Karena itu sudah ada dan tertanam di dalam hati kita masing-masing. Nah, oleh karena itu kelas 5 dan kelas 6, mulai hari ini Ibu Berli mau semua tindakan kita, semua yang kita lakukan itu merupakan apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Ibu Berli tidak larang kelas 5 dan kelas 6 itu punya seseorang yang diidolakan, misalnya dari public figure, dari orang-orang di sekitar kita, mungkin orang tuamu, tidak salah. Tapi kita harus mengutamakan firman Tuhan yang ada dalam hati kita, sehingga dalam beraktivitas, dalam melakukan kegiatan, kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan
yang kita baca dan yang tersimpan di hati kita. Selain itu, ketika kita sudah mampu memelihara firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bukan hanya menjadi hal yang kita hafal. Kita bisa hafal ayat firman Tuhan, kita punya ayat kesayangan, kita bisa hafal. Tapi ketika kita bisa memelihara firman dan memasukkannya dalam hati kita, kita tidak hanya mampu menghafalkan, tapi betul-betul firman itu bisa mengubahkan hati kita menjadi hal yang paling kita kasihi, sehingga kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita imani dan kita pelihara. Oleh karena itu, kelas 5 dan kelas 6, mulai hari ini Ibu Berli mengajak kita semua untuk mampu memelihara firman dalam hati kita, sehingga apa yang kita lakukan itu boleh sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kelas 5 dan kelas 6 dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang-orang di sekitar kelas 5, kelas 6 dan Ibu Berli bisa merasa terberkati juga. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar bersama-sama, yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kami diingatkan lagi, diajarkan lagi untuk bisa memelihara firman dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami renungkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk aktivitas hari ini, mau kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kelas 5 dan kelas 6 yang sudah mendengarkan dengan baik. Sampai ketemu di devosi berikutnya. Bye, selamat beraktivitas. God bless you and I love you.